Bagaimana jika gelandang timnas Indonesia yang main di Eropa datang ke Bandung? Bukan sekedar datang buat liburan, tapi buat pakai jersey Persib Bandung. Iya, nama itu adalah Joey Pelupessy. Gelandang elegan dengan gaya main khas Belanda yang tenang, disiplin, tapi tajam dalam membaca permainan. Dan sekarang pertanyaannya sederhana tapi penting. Kalau Joey beneran gabung ke Persib, apa dia bisa jadi pembeda? Atau malah kesulitan di Liga 1 yang terkenal keras dan cepat? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan update sepak bola Indonesia yang seru kayak gini. Oke, sekarang kita mulai. Siapa sih sebenarnya Joey Pelupessy ini? Nama lengkapnya Joey Matthews Pelupessy. Lahir di Belanda, tanggal 15 Mei 1993. Sekarang dia main di Lommel SK, klub Belgia yang bersaing di kasta kedua Liga Belgia, Challenger Pro League. Posisinya, gelandang bertahan, tapi fleksibel banget. Dia bisa main box to box tergantung kebutuhan tim. Dan yang bikin bangga, Joey sekarang jadi bagian dari tim nasional Indonesia. Pemain keturunan yang besar di Belanda ini akhirnya memilih merah putih. Dan sejak itu, banyak yang mulai penasaran. Gimana kalau dia main di Super League? Apalagi kalau bermain bareng Persib Bandung. Sekarang kita bahas kelebihan Joey dan kenapa dia bisa cocok banget buat Persib. Pertama, pengalaman Eropa yang matang. Joey bukan pemain sembarangan. Dia pernah main di Sheffield Wednesday, klub Inggris yang berlaga di Championship, liga yang keras, cepat, dan penuh tekanan. Sebelumnya dia juga main di FC Twente dan Heracles Almelo di Eredivisie Belanda. Jadi dia udah terbiasa dengan tempo tinggi dan intensitas gila. Kalau pemain kayak gini datang ke Liga 1, kualitas permainan Persib otomatis naik. Passing lebih rapi, visi bermain lebih jelas, dan kontrol tempo lebih stabil. Persib bakal punya gelandang yang tenang, gak panik, dan tahu kapan harus menyerang atau bertahan. Kedua, dia gelandang bertahan sejati. Joey bukan tipe pemain yang cari spotlight. Dia lebih ke otak permainan yang tenang. Tugasnya menjaga area depan back, nutup ruang, dan jadi penghubung antara lini belakang dan depan. Dalam formasi Persib yang sering pakai dua gelandang di tengah, Joey bisa jadi penyeimbang sempurna. Dia bikin rekan duetnya, entah Mark Klok, Tom Hai, atau siapapun, jadi lebih bebas bantu serangan. Ketiga, disiplin dan paham taktik. Ini salah satu keunggulan utama Joey. Dia bukan pemain yang asal naik ke depan. Setiap pergerakannya terukur. Kalau lawan main cepat dan banyak counter, Joey bisa jadi tembok pertama buat redam tekanan. Dia tahu kapan harus bertahan dan kapan harus distribusi bola. Dalam tim sebesar Persib, pemain kayak gini priceless. Keempat, leadership dan mentalitas Eropa. Joey pernah jadi kapten di Sheffield Wednesday. Itu bukan hal kecil. Artinya dia punya mental kuat, disiplin, dan bisa jadi contoh buat pemain lain. Kalau dia gabung ke Persib, ruang ganti bakal punya sosok panutan yang tenang tapi tegas. Dan di tim sebesar Persib, yang tekanannya luar biasa dari supporter, sosok kayak Joey bisa jadi penyejuk suasana. Tapi tunggu dulu, namanya juga sepak bola. Gak ada pemain yang sempurna. Meskipun Joey punya segudang kelebihan, dia juga punya tantangan besar kalau beneran gabung ke Persib Bandung. Dan bagian ini justru penting banget buat kamu tahu. Karena bisa aja, hal-hal ini jadi batu sandungan buat Joey di Liga 1. Pertama, kurang agresif dalam duel 1 lawan 1. Meskipun posisinya gelandang bertahan, Joey bukan tipe penghancur. Dia lebih taktis daripada fisikal. Kalau di Liga 1, gaya main yang keras dan duel udara sering jadi kunci. Nah, disinilah tantangannya. Kalau Persib ketemu tim dengan long ball dan pressing keras, Joey mungkin perlu waktu buat adaptasi. Kedua, tempo mainnya terlalu tenang. Di Eropa, tenang itu bagus. Tapi di Indonesia, ritmenya beda. Di sini, lawan bisa pressing tanpa henti, bahkan di daerah pertahanan sendiri. Kalau Joey terlalu lama nahan bola, dia bisa ditekan dan kehilangan momentum.
Jadi tantangannya adalah bagaimana dia bisa jaga gaya khasnya, tapi tetap adaptif dengan tempo lokal. Ketiga, adaptasi iklim dan kultur sepak bola Indonesia. Main di Bandung jelas beda sama di Belgia atau Inggris. Cuaca panas, rumput berat, dan jadwal padat bisa jadi faktor besar. Kalau nggak siap fisik dan mental, performanya bisa drop cepat. Apalagi tekanan dari fans Persib luar biasa besar. Joey harus siap hadapi itu semua. Keempat, belum punya chemistry dengan pemain lokal. Persib punya banyak gelandang bagus. Mark Klok, Tom Hai, Eliano, Sadil Ramdhani, dan Luciano. Semua punya karakter berbeda namun saling melengkapi. Joey perlu waktu buat klik sama mereka. Kalau chemistry belum dapat, distribusi bola bisa tersendat. Tapi kalau udah nyatu, duet Klok, Tom Hai, dan Joey bisa jadi salah satu kombinasi gelandang paling kuat di Asia Tenggara. Sekarang pertanyaannya, cocok nggak sih Joey buat Persib? Jawabannya iya, tapi dengan catatan. Joey punya atribut lengkap buat jadi pengatur tempo dan pengendali permainan. Dia bisa jadi motor utama di tengah, tapi dia juga butuh waktu adaptasi. Kalau Boyan Hodak bisa kasih peran pas, misalnya jadi deep lying playmaker dalam formasi 4-2-3-1, Joey bisa bersinar. Dia bukan cuma pelengkap, tapi bisa jadi fondasi permainan Persib yang lebih stabil dan efisien. Dengan mentalitas Eropa dan gaya main disiplin, Joey bisa bantu Persib main lebih dewasa dan rapi. Jadi kesimpulannya, Joey Pelupessy adalah tipe pemain yang mungkin nggak selalu mencetak gol, tapi keberadaannya bikin tim lebih hidup. Dia bawa ketenangan, pengalaman, dan keseimbangan yang jarang dimiliki pemain di Liga 1. Kalau Persib serius mau jadi juara, pemain kayak Joey ini bisa jadi potongan puzzle yang selama ini hilang. Tapi semua tetap tergantung adaptasi dan chemistry di lapangan. Nah, sekarang giliran kamu. Menurut kamu Joey Pelupessy bakal cocok nggak di Persib Bandung? Atau malah kesulitan di Liga 1 yang panas dan keras? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share biar makin banyak bobotoh yang tahu kabar dan analisis seru seputar Persib dan Timnas Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis dan seperti biasa, hidup Persib!